2018 dihujat netizen Indonesia. Awal menghilangnya Calvin Verdong di media sosial. Apakah kalian tahu beberapa tahun yang lalu ada sebuah peristiwa menyakitkan yang dialami oleh salah satu pilar penting timnas Indonesia, seorang pemain bernama Calvin Verdong. Peristiwa ini disinyalir sebagai titik awal menjauhnya Verdong dari dunia sosial media. 8 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2018, Verdong menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia. Saat itu, ia baru saja menyadari bahwa dirinya memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Dan dengan penuh kebanggaan, ia mengunggah sebuah foto dirinya mengenakan jersey timnas Indonesia. Saat itu, ia sedang berada di titik yang membanggakan dalam hidupnya. Dengan wajah sumringah, ia mengunggah sebuah foto di media sosial. Dirinya mengenakan jersey merah kebanggaan, jersey timnas Indonesia. Itu bukan sekedar foto. Bagi Verdong, itu adalah simbol perjalanan panjang menemukan jati diri. Sebuah momen bersejarah ketika ia dengan penuh kesadaran mengakui bahwa darah Indonesia mengalir dalam dirinya. Sebuah pengakuan yang seharusnya disambut hangat, dirayakan, dan dibanggakan oleh jutaan pendukung Garuda. Namun yang datang bukanlah tepuk tangan, bukan pelukan hangat dunia maya, bukan banjir ucapan selamat atau dukungan. Tahukah kalian apa yang terjadi setelah unggahan itu? Bukan dukungan atau apresiasi yang ia terima, melainkan hujatan, cibiran, dan komentar pedas yang begitu menyakitkan. Netizen saat itu menuduhnya hanya ingin pansos, mencari popularitas, dan sekedar ingin menambah jumlah follower. Bayangkan perasaan seorang pemuda yang dengan tulus bangga terhadap akar keturunannya. Yang mungkin selama ini bercerita tentang Indonesia kepada teman-temannya di Belanda, justru diterima dengan cercaan dan penghinaan. Ia merasa malu, kecewa, dan terluka. Kolom komentarnya yang awalnya sepi dan damai, tiba-tiba berubah menjadi lautan kebencian yang brutal. Satu momen yang seharusnya menjadi lembaran indah dalam hidupnya, ia menunjukkan rasa bangganya sebagai bagian dari Indonesia, justru ia dirujak habis-habisan. Bukan oleh lawan di lapangan, tapi oleh segelintir orang yang mengaku pendukung negaranya sendiri. Entah itu kebetulan atau tidak, setelah kejadian itu, media sosial Calvin Verdong seakan membeku. Sunyi. Ia yang dulu kerap membagikan potret kehidupannya, kini memilih diam. Tidak lagi sesering dulu menyapa dunia maya. Seolah ia membangun dinding tinggi untuk melindungi dirinya dari badai kata-kata yang pernah menghantam. Memilih fokus pada bola, satu-satunya bahasa yang ia pahami dengan sempurna. Namun satu hal pasti, rasa cintanya pada Indonesia tidak benar-benar padam. Lalu, tibalah 4 Juni 2024. Sebuah tanggal yang mungkin hanya terlihat biasa bagi sebagian orang, tapi punya makna besar bagi Calvin Verdong. Hari itu, sebuah sumpah terucap. Sumpah yang sederhana dalam kata, namun berat dalam makna, setia membela Indonesia. Indonesia, negara yang dulu sebagian warganya pernah meragukan, bahkan merendahkannya. Dan sejak itu, kata-kata itu bukan hanya janji, ia membuktikannya di lapangan, di setiap tackle, di setiap sprint, di setiap tetes keringat. Kita semua melihatnya sendiri. Ketika timnas Indonesia kalah, tidak ada raut wajah yang lebih hancur dari dirinya. Kepalanya menunduk, tangan kanannya memukul tanah, matanya kosong menatap rumput basah yang seolah ikut berbagi kesedihan.
Ekspresi itu tidak butuh terjemahan. Di situ ada penyesalan, rasa bersalah, dan frustrasi yang menyesakkan dada. Bahkan ketika Koki Ogawa, rekan satu klubnya di NEC Nijmegen, mendekat untuk memberi semangat, senyum tak juga muncul. Hari itu, beban kekalahan terasa terlalu berat untuk dibagi. Sebagian orang mungkin akan mencibir. Verdong terlalu baper, terlalu larut dalam kekalahan. Tapi bagi mereka yang paham arti berjuang, sikap itu justru pertanda. Pertanda bahwa ia tidak datang hanya untuk sekedar bermain, lalu pulang. Ia datang untuk memberikan segalanya. Ia datang untuk menang. Kita sebagai bangsa pernah memiliki banyak fullback cepat, pemain-pemain sayap yang gesit yang bisa meledak di sisi lapangan, memecah konsentrasi lawan. Tapi, apakah ada yang setangguh Kelvin Verdong dalam bertahan? Apakah ada yang mampu berdiri kokoh meski diterjang badai serangan bertubi-tubi? Apakah ada yang bisa membaca arah bola sebaik dirinya, menghentikan ancaman sebelum benar-benar menjadi bahaya? Dan yang paling penting, apakah ada yang sanggup berlari naik turun tanpa henti sepanjang 90 menit penuh? Berlari ke belakang untuk memblokir tembakan lawan, lalu beberapa detik kemudian sudah berada di depan, mengirimkan umpan silang berbahaya. Bahkan di menit-menit akhir, ketika nafas tersisa hanya sehela dan kaki terasa seperti sebatang besi yang berat, Verdong masih mampu mengirim umpan matang, sebuah assist yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Di setiap langkahnya, kita tidak hanya melihat fisik yang kuat, tapi juga mental baja. Sebuah kombinasi langka yang tidak semua pemain punya. Itulah mengapa di setiap penampilannya, Verdong bukan hanya menjadi bagian dari tim, ia menjadi denyut nadi di sisi kiri pertahanan. Namun yang membuatnya istimewa bukan hanya skill dan pencapaiannya. Verdong bukan tipe pemain yang membakar semangat dengan kata-kata lantang seperti Jay Itzes yang bisa memimpin sorakan di ruang ganti. Ia adalah kebalikannya, sosok pendiam di sisi kiri, prajurit yang bekerja dalam diam. Tidak ada selebrasi berlebihan saat sukses, tidak ada tuntutan untuk jadi pusat perhatian. Baginya, sorot kamera bukan tujuan. Satu-satunya fokusnya adalah memastikan timnya menang. Dan kita semua tentu masih mengingat momen dramatis itu ketika tubuhnya mulai memberi sinyal lelah, otot kakinya menegang, kram menyerang begitu hebat. Di titik itu, sebagian besar pemain akan mengangkat tangan, memberi kode minta diganti. Tapi Verdong, ia justru menepuk-nepuk kakinya sendiri, memaksa ototnya bekerja lagi. Rahangnya mengeras, matanya tajam menatap bola. Seolah tubuhnya sedang berkata pada jiwanya, "Aku belum selesai, Indonesia belum menang, aku belum menyerah." Itulah Kelvin Verdong, bukan sekedar fullback kiri. Ia adalah representasi dari dedikasi tanpa pamrih, kerja keras tanpa henti, dan keberanian untuk terus berdiri meski tubuhnya memohon untuk berhenti. Dan kini, setelah semua kisah ini kamu dengar, dari hujatan di awal, janji yang terucap, hingga pengorbanan tanpa henti di lapangan, kita kembali ke satu pertanyaan penting.
Apakah menurutmu perjuangan Kelvin Verdong adalah representasi nyata dari sebuah pengorbanan, dedikasi, dan cinta yang tulus demi timnas Garuda? Apakah menurutmu sosoknya layak menjadi contoh bagaimana seorang pemain membela bendera di dadanya, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan darah, keringat, dan air mata? Tulis pendapatmu di kolom komentar karena setiap suara punya makna. Siapa tahu komentar kamu bisa jadi bentuk dukungan yang membuat para pemain kita semakin bersemangat. Dan kalau kamu ingin terus mengikuti kisah-kisah inspiratif, momen dramatis, serta perjalanan luar biasa pemain-pemain kebanggaan kita, pastikan untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena perjuangan Garuda belum berakhir, dan kita akan terus menjadi saksi setiap langkahnya.